Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Untuk pertemuan kali ini kami akan membahas tentang apabila seseorang memiliki uang, memiliki harta yang cukup untuk melakukan ibadah haji, namun di satu sisi yang lain orang tersebut ingin melaksanakan prosesi pernikahan. Maka dari dua hal ini kira-kira mana yang harus didahulukan? Lah, untuk pembahasan ini kami ambil dari kitab Raudhatul Thalibin karangan Imam An-Nawawi yang kami buka dalam aplikasi Islamic Library juz 7 halaman 3. Bisa dilihat di layar. Mungkin langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid darini amin. Far'un law malaka fadilan anil wujuhi al-madhkurati. Apabila seseorang memiliki kelebihan uang anil wujuhil madhkurah, dari hal-hal yang telah disebutkan, dari sisi yang telah disebutkan. Maksudnya intinya itu ada seseorang yang memiliki harta yang cukup digunakan untuk berangkat ibadah haji. Wahta jailan nikahi li khaufihil anat. Sementara seseorang tersebut juga butuh untuk melakukan pernikahan dengan alasan li khaufil anat. Jika dia tidak menikah, maka dia akan takut terjerumus ke dalam perzinaan. Maka fasorful mali ilan nikahi ahammu min sorfihi ilal haji. Dalam kasus yang seperti ini, maka mengalokasikan harta yang ia miliki untuk melangsungkan akad pernikahan itu lebih didahulukan, lebih dipentingkan daripada untuk berangkat ibadah haji. Hadhi ibaratul jumhur. Ini adalah hal yang diungkapkan oleh jumhur ulama. Wa'alaluhu bi anna hajatan nikah najizatun. Lah, jumhur ulama beralasan bahwa mengapa yang didahulukan adalah nikah? Alasannya adalah karena hajat atau kebutuhan untuk melakukan pernikahan itu betul-betul sudah sempurna, betul-betul ingin menikah. Karena buktinya jika dia tidak menikah maka akan takut melakukan perzinaan. Wal hajju ala tarohi. Sedangkan haji itu merupakan kewajiban yang ala tarohi. Maksudnya ala tarohi di sini bukan kewajiban yang ketika dia sudah punya uang, sudah mampu harus langsung seketika itu melakukan, tapi boleh untuk mengakhirkan haji tersebut. Ini adalah kewajiban ala tarohi. Wasabiqu ilal fahmi minhu annahu la yajibu al hajju wal halatu hadhihi. Nah, pemahaman yang akan kita ambil dari pendapat tersebut adalah bahwa berarti hukum hajinya itu sudah tidak diwajibkan lagi dalam keadaan tersebut. Dalam keadaan orang yang takut berzina ketika tidak menikah, sedangkan dia belum haji, nah ini akhirnya diarahkan ke menikah dulu, sedangkan hajinya itu tidak wajib lagi dalam kasus seperti ini, dalam pendapat tersebut.
Wa yasrifu ma ma'ahu fin nikah, dan dia mengalokasikan hartanya yang ia miliki untuk menikah. Jadi kesimpulan dari pendapat yang pertama ini adalah dalam kasus tersebut maka yang dipilih adalah untuk mengalokasikan hartanya untuk menikah, sedangkan pemahaman yang akan langsung didapat dari kaul tersebut adalah hajinya itu tidak wajib dalam kasus tersebut. Kemudian waqad sharaha al-imam bihadza. Begitu pula Imam Haromen menjelaskan seperti pendapat yang telah disebutkan tadi. Walakinna katsiran minal Iraqiyin wa ghairihim qalu yajibu al-hajju ala man arada tazawuj. Akan tetapi, ini pendapat yang kedua, banyak dari ulama Iraqiyin dan selainnya, ini mereka berpendapat bahwa hukum hajinya itu tetap wajib bagi orang yang ingin menikah. Lakin lahu ayu akhirahu liwujubihi ala tarohi. Akan tetapi kewajiban melaksanakan ibadah haji ini boleh diakhirkan. Karena apa? Haji merupakan kewajiban yang berupa kewajiban ala tarohi. Tidak langsung harus melakukan ibadah haji ketika sudah mampu. Dengan kriteria-kriteria tertentu tentunya ya. Tumma in lam yakhaf al-anata fatakdimul haji afdolu. Wa illa fannikahu afdolu. Kemudian ketika orang tersebut tidak takut zina, maka mendahulukan haji hukumnya lebih utama daripada melangsungkan pernikahan. Wa illa fannikahu afdolu. Apabila takut zina, maka yang lebih utama adalah melangsungkan akad pernikahan. Jadi ada perbedaan yang tipis ya. Kalau yang pertama itu mendahulukan akad nikah, kemudian hajinya itu gugur, tidak wajib lagi dalam keadaan tersebut. Kalau yang versi yang kedua ini, hukum hajinya itu tetap wajib. Hukum hajinya tetap wajib. Lah yang kesimpulannya itu di akhir, tsumma illam yakhaf al-anata fatakdimul haji afdolu. Bila orang tersebut tidak takut zina, maka mendahulukan haji itu hukumnya lebih utama. Maka ketika tidak takut zina, akan tetapi lebih memilih untuk menikah, tetap diperbolehkan. Wa illa fanikahu afdolu. Dan jika takut zina, maka yang lebih utama itu adalah melangsungkan akad pernikahan. Qultu hadzal ladzi naqalahu an katsirin minal Iraqiyin wa ghairihim huwa as-sahih fil madhab. Menurut Imam An-Nawawi, beliau berkata bahwa pendapat ini yang dinukil oleh kebanyakan ulama dari Irak dan selainnya, ini merupakan pendapat yang sahih di dalam madhab. Wa bihi qata'al aktsarun, dan ini juga pendapat ini juga pendapat yang dipastikan oleh kebanyakan ulama ya. Waqad bayyantu dzalika wadihan fi syarhil muhadzab, dan ini dalam kasus ini dijelaskan oleh beliau, oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab syarah muhadzabnya. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya menurut dua pendapat tadi diperbolehkan ketika seorang tersebut ingin melangsungkan pernikahan, dia sudah memiliki uang yang cukup juga untuk berhaji, dan orang tersebut lebih memilih untuk melangsungkan pernikahan daripada berangkat haji dan menunda pelaksanaan hajinya terlebih dahulu. Ini hukumnya tetap diperbolehkan menurut dua
pendapat yang ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.